Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua sehat-sehat dan baik-baik saja, karena Tuhan Yesus selalu membela kita. Dia adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara dan saudara sekalian sekarang ini dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sekarang berada di antara pepohonan ya. Berbicara tentang pepohonan, saya teringat dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, diambil di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Ya. Saya akan bacakan ayat ini. Lukas 13 ayat 6 sampai 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8, jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang pohon itu dia tidak mau berbuah. Ya, di dalam perumpamaan ini dikatakan pohon ara yang tidak berbuah 3 tahun sudah menunggu. Dan setiap kali datang pohon ini tidak berbuah. Setiap kali datang tidak mengeluarkan buah. Dan Tuhan ini mengatakan kalau dia tidak berbuah, tebang aja, untuk apa dia ada di sini. Pohon ara itu dia tumbuh di antara pohon anggur, sedangkan pohon anggur berbuah dan pohon aranya tidak berbuah. Nah, kemudian Tuhan ini mengatakan untuk apa dia di sini? Tebang saja. Untuk apa dia di sini? Tidak ada gunanya, percuma. Tetapi jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Sebuah pohon, ya, kalau dia kurang pupuk, dia tidak berbuah. Kalau dia kurang air, dia tidak berbuah. Ya. Kemudian pohon ini ada jangka waktunya. Nah, si Tuan tadi mengatakan kalau tahun depan tidak berbuah, ditebang aja. Minta waktu 1 tahun. Kita sebagai umat manusia, terkadang kita ikut Tuhan sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak kecil kita ikut Tuhan, mungkin juga sejak dilahirkan kita ikut Tuhan, kita sudah kenal Tuhan, tapi kita tidak mengeluarkan buah. Bahkan di ayat lain Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah, dia hanya menemukan daun saja, tidak menemukan buah, hanya daun saja. Kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak akan menikmati buah pohon ini sampai selama-lamanya, dan besok pohon ara itu akan kering. Ya. Kita harus berbuah. Bagaimana cara kita berbuah? Kita harus merambatkan akar kita kepada air, yaitu firman Tuhan. Kehidupan orang Kristen kadang-kadang dia sepertinya datang ke gereja, dia sepertinya kadang-kadang dia rajin datang ke gereja, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak masuk di dalam hatinya, sehingga dia tidak mengeluarkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah berbuah? Bagaimana Tuhan akan menikmati buahnya kalau kita hanya mengeluarkan daun saja?
Padahal Tuhan ingin menikmati buahnya. Tuhan ingin kita mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati orang banyak. Yang menjaga kebun tadi mengatakan, aku akan mencangkulnya, aku akan memberi pupuk. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Ingat, kita diberi waktu dan diberi kesempatan. Kita masih diberi waktu untuk kita bisa berbuah. Waktu-waktu ini adalah akhir zaman, ya. Sampai kapan kita tidak mengeluarkan buah? Rasul Paulus mengatakan, oh, jika aku hidup, aku harus mengeluarkan buah. Jika aku hidup, aku harus mengeluarkan buah. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa mengeluarkan buah? Tuhan akan mengatakan, tebang saja, nggak ada gunanya, sia-sia. Mari kita memperbaiki diri kita. Kita akan berusaha untuk bisa mengeluarkan buah-buah yang dapat dinikmati. Bukan buah yang asam, tetapi buah yang manis, buah yang dapat dinikmati. Apakah kita sudah mengeluarkan buah? Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Kita mencari firman Tuhan, rambatkan akarnya kepada firman Tuhan, rambatkan akarnya kepada air, sehingga akar itu akan memberi asupan makanan kepada pohon itu, sehingga pohon itu bisa mengeluarkan buah-buah. Kalau kita tidak menikmati firman Tuhan, kalau kita tidak mencari firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengeluarkan buah. Itu sebabnya mari kita memperbaiki diri kita. Haleluya. Di ayat yang lain, di ayat yang Yeremia 17 ayat 8, 17 ayat 8, saya akan bacakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Akar-akarnya terus merambat. Kalau pohon-pohon ini tidak diberi hujan atau tidak diberi air, dia tidak akan hijau begini daunnya. Tetapi kalau pohon ini dirawat, diberi air, maka dia akan tetap hijau daunnya, tidak mengalami kekeringan. Ya, kebetulan pohon ini ada di halaman rumah, jadi kalau misalnya tidak datang hujan diberi air. Tetapi kalau pohon ini tidak ada yang merawatnya, pohon ini akan tumbuh di tepi sungai. Artinya kehidupan kita ini mendekatkan diri kepada firman Tuhan, mendekatkan diri kepada aliran sungai, sehingga akar-akar itu merambat dan dia akan mengeluarkan buah. Ada jangka waktunya. Perbaiki diri kita mulai dari sekarang. Tuhan akan memelihara kehidupan kita kalau kita dekat kepada air, kalau kita dekat kepada firman Tuhan, kalau kita selalu menyatu kepada firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam Yeremia tadi, dia akan terus berbuah, tidak berhenti mengeluarkan buah, ya, tidak berhenti mengeluarkan buah, yang tetap hijau daunnya, dan tidak mengeluarkan buah, tidak akan mengalami kekeringan. Walaupun di masa yang sulit ini anak-anak Tuhan tidak akan mengalami kekeringan, tetapi anak-anak Tuhan akan selalu mengalami kesejukan, akan mengalami kesegaran karena selalu dekat kepada aliran air. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini sangat mengecam kita. Kita hanya punya waktu 1 tahun katanya. Di dalam Alkitab, biarkan 1 tahun lagi. Mungkin tahun depan dia menghasilkan buah. Berarti kalau tahun depan gak menghasilkan buah, ditebang. Itu sebabnya pelihara firman Tuhan di dalam hati sebagai makanan pokok kita.
sebagai kekuatan kita. Kita tidak akan goyah, tidak akan takut menghadapi musim kering. Tidak akan takut di dalam situasi yang seperti ini, di dalam kita menghadapi pandemi virus corona seperti ini, ekonomi morat-marit, ya, banyak orang mengeluh, banyak orang merasa kekeringan, tetapi kita tidak akan merasa kekeringan. Kita akan terus mengeluarkan buah dan kita bisa memberkati orang lain. Haleluya. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, inilah yang dinamakan buah. Kita berbuah, dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Mari, kalau kita memang sudah diberkati Tuhan, kalau kita memang sudah merasakan kesejukan, kalau kita memang merasakan kita bisa berbuah, biarkan buahnya itu dinikmati orang lain. Inilah firman Tuhan hari ini yang sangat menegur kita. Saya berharap dimanapun saja Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Asalkan dekat kepada aliran air, yaitu sungai yang dari Tuhan. Bapak Ibu tidak akan merasakan khawatir, tidak akan merasakan cemas, bahkan Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi setiap orang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang, tetapi menegur kita, mengingatkan kita ada masanya untuk kita berbuat. Ada masanya, dan ingat, waktu yang Tuhan berikan itu kita gunakan sebaik-baiknya agar kita mau merambatkan akar kita kepada air, yaitu firman Tuhan, sehingga kita berbuah banyak dan kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat, tetap kuat, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.